Karena Tuhan mengatakan begini. Coba Anda lihat di dalam Matius 4 itu. Ketika kemudian iblis mengatakan, wahai Yesus, jika benar engkau itu adalah utusan Tuhan, hamba Tuhan, anak Tuhan, ada loh tertulis tentang kau, bahwa apabila benar engkau adalah anak Tuhan, malaikat akan diutus oleh Tuhan untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Jika benar engkau adalah anak Tuhan, karena ada tertulis tentang engkau. Bukan anak Tuhan. Matius 4 menjelaskan itu. Wahai Yesus, buanglah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, jika benar engkau adalah anak Tuhan, maka Tuhan akan mengirim malaikat agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dibilangin anak Allah, bukan anak Tuhan. Aduh. Anak Allah nenekmu, kiper. Dari mana kau curi kata Allah? Allah itu nama Tuhan di dalam ajaran agama Islam. Jangan kau bawa-bawa. Udah kawan, mirip anak setan juga kau nyesat. Iya kan begini saudaraku. Di dalam Matius 4, iblis itu kan Anda tahu sendiri. Iblis itu banyak mengetahui rahasia Tuhan. Kenapa? Karena mereka itu tadinya adalah malaikat yang suci, yang taat kepada Tuhan. Kan gitu. Iya kan? Berarti malaikat ini mengetahui rahasia-rahasia gaib yang manusia nggak tahu. Ya. Maka ketika kemudian dia datang, Yesus memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah anak Tuhan, maka iblis datang mencobainya. Kata iblis kepada Yesus, jika engkau anak Tuhan, ini kalau kau sehat, ini menghujat kitab kau ini kepada Tuhan kami umat Islam. Sebenarnya untungnya kami itu rahmat untuk semesta alam. Kalau tidak sudah kutebas leher kau. Ini kau menghujat, benarkah engkau adalah anak Allah? Apa pula? Apa pula nenekmu kiper, makanya kau jangan kebanyakan coli, otakmu nggak berfungsi. Ini penghinaan kepada Islam ini. Tidak ada kata Allah itu di gereja, nggak ada. Dari Bible itu nggak ada. Nggak ada. Di sini sebenarnya adalah anak Theos. Kalau di Indonesia kan anak Tuhan. Kok larinya ke Allah? Ini Allah ini. Supaya identitas Allah itu dihilangkan, kalian baca Allah. Dasar pencuri, nggak tahu diri, udah dikasih kemudahan masih juga ngotot. Jadi di situ diterangkan, jika engkau adalah anak Theos atau anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini kita teliti. Di mana tertulis ini? Kalau ini betul tentang Yesus, maka kita temukan di dalam Mazmur 91. Mari kita lihat di Mazmur 91 apa yang dikatakan Tuhan tentang Yesus. Kan ada pengakuannya Yesus bahwa tertulis di dalam kitab Mazmur tentang aku. Nah, kita lihat apa yang tertulis. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ini Yesus ini yang sudah diceritakan. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini Yesus. Akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku. Coba Anda lihat. Sepanjang Yesus hidup, dia selalu minta perlindungan kepada Bapa. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, ilahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Ini coba kita lihat. Engkau, kalau Yesus itu adalah anak Tuhan atau hamba Tuhan atau kekasih Tuhan, maka kita bisa mentafsirkan Yesus hanya menonton dengan matanya ketika kemudian Tuhan melakukan pembalasan kepada orang yang fasik. Sebab
Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini tadi yang iblis katakan. Wahai Yesus, jika engkau betul adalah anak Tuhan, dalam hal ini adalah hamba Tuhan, kekasih Tuhan, orang yang saleh, orang yang intim kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadi perlindunganmu. Penyakit sampar tidak akan menyentuhmu, ular tedung tidak akan menyakitimu, penyakit menular tidak akan menyentuhmu. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Siapa itu? Yesus, namamu yang kau berikan kepadaku. Bila ia berseru, aku akan menjawab. Yesus selalu berseru, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, dipermuliakanlah namamu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini untuk siapa? Untuk Yesus. Jadi bagaimana mungkin kemudian orang-orang kafir, orang-orang fasik, pembohong-pembohong, iblis termasuk, bisa mencelakai Yesus. Sementara dia adalah anak Tuhan, kekasih Tuhan, hamba Tuhan, anak yang soleh, anak yang intim. Dia adalah muslim yang taat. Bagaimana mungkin kemudian Tuhan membiarkan? Makanya di dalam Matius 4 nomor 6, iblis datang mencobai Yesus. Wahai Yesus yang hebat, yang membangkitkan orang mati, yang membuat orang buta melihat, yang membuat orang lumpuh berjalan, aku ingin menguji engkau. Jika benar engkau adalah anak Tuhan, engkau utusan Tuhan, engkau Mesias, maka coba kamu buktikan, loncat ke bawah dari bumbungan bait suci ke bawah. Bisa enggak? Karena ada tertulis tentang engkau. Kalau ada tertulis tentang engkau, bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu, maka betullah apa yang tertulis di dalam Mazmur 91 tentang Yesus. Dia tidak akan mendapatkan musibah, jatuh, ditimpa kemudian, atau apapun itu yang terjadi. Tidak akan. Apalagi menjadi tumbal. Makanya Al-Quran mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 158, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengangkat beliau. Barrafa'ahullahu ilai wa kanallahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah maha perkasa, maha bijaksana. Allah kemudian menyelamatkan nabinya yang terkasih. Menyelamatkan. Lalu Anda coba baca apa yang tertulis di dalam Amsal 21 nomor 18. Kita lihat di sana. Terekam dengan sangat jelas bagaimana kemudian Tuhan menggantikan apa yang terjadi terhadap Yesus dan terhadap yang menggantikan. Orang fasik dipakai oleh Tuhan sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai pengganti orang yang jujur. Ini kitabnya orang Yahudi yang mengatakan itu.